Om Swastiastu. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, setelah minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran melalui video. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita melalui video juga. Nah, agar anak-anak lebih fokus, ayo saksikan video berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, agar lebih fokus, Pak Guru hilang sebentar. Jadi anak-anak biar fokus pada gambar. Ayo kita saksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, kali ini pada video ini kita akan belajar bab pertama di semester 1 ini, yaitu tentang apa? Tripararte. Anak-anak sekalian, anak-anak mungkin sudah baca atau sudah pernah mendengar apa itu Tripararte. Ya. Tripararte berasal dari bahasa Sangsekerta loh ya. Yaitu dari dua kata, yaitu tri artinya 3 dan pararte artinya kebahagiaan. Jadi Tripararte secara sederhana bisa dikatakan adalah 3 kebahagiaan. Atau sering juga disebut Tripararte adalah 3 perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya tri berarti 3, maka ada 3 hal atau 3 bagian yang dibangun oleh Tripararte ini atau yang terbangun dari Tripararte ini. Ada 3 bagian Tripararte. Yang pertama ada yang disebut dengan asih. Ya. Bagian pertama dari Tripararte itu disebut dengan asih. Yang kedua ada yang namanya dengan punya. Selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan bakti. Jadi bagian-bagian Tripararte ada 3, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih, punya, dan bakti merupakan bagian dari Tripararte. Atau Tripararte dibangun dari 3 bagian, yaitu asih, punya, dan bakti. Lalu, sudahkah anak-anak mengerti atau mengetahui arti dari setiap bagian-bagian dari Tripararte ini? Nah, kali ini selain kita membahas tentang apa itu Tripararte, kita juga akan membahas tentang apa pengertian dari setiap bagian-bagian Tripararte. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari asih. Asih artinya adalah perilaku cinta kasih kepada makhluk ciptaan Tuhan. Jadi asih adalah bentuk perilaku cinta kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus saling cinta kasih. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan kedamaian seperti tadi dalam Tripararte, maka kita juga mengenal ada 3 hal. Ya, dalam Tripararte tadi disebutkan yang namanya kebahagiaan, ya kan? Untuk mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan yang ada di dalam Tripararte, salah satunya dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih ini dibangun dengan cara 3 hal, yaitu dengan asah. Asah artinya saling menghargai. Bentuk atau wujud cinta kasih salah satunya dengan saling menghargai satu sama lain, sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, asih tentunya. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Cinta bukan berarti perasaan suka sama suka antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi cinta berarti juga perasaan mengasihi antara satu orang dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
ya. Selanjutnya juga selain itu asuh, yaitu saling menghormati. Tripararte bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dengan salah satunya bentuk perilaku asih. Bentuk perilaku asih terdapat 3 hal, yaitu ada perilaku asah, asih, dan asuh. Asah yaitu saling menghargai, asih seperti tadi saling menyayangi, asuh saling menghormati. Anak-anak sekalian, yang mendasari kenapa kita harus berperilaku saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, ya, perlu kita pahami tentang ajaran Tatuam Asi. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar Tatuam Asi. Pak Guru, saya udah sering dengar kok Tatuam Asi. Ya, Tatuam Asi berasal dari kata tat yang artinya itu. Selanjutnya tuam yang artinya kamu dan asi yang artinya adalah. Maksudnya apa Pak Guru? Tatuam Asi itu adalah kamu. Ya, anak-anak, tat yang berarti itu ditunjukkan kepada itu. Jauh ya. Itu yang dimaksud adalah Tuhan. Tuam itu adalah kamu atau kita. Dan asi itu adalah. Jadi itu adalah kamu. Yang dimaksud adalah Tuhan itu adalah kamu. Maksudnya Pak Guru gimana? Ya, mungkin di kelas 2, bukannya mungkin lagi, di kelas 2 kita sudah belajar yang namanya Atma, ya kan? Atma adalah percikan kecil dari Sang Hyang Widi yang ada di setiap makhluk. Seperti itu juga. Tatuam Asi itu adalah kamu. Tuhan itu adalah kamu. Di dalam dirimu ada percikan kecil Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atma. Jadi sebenarnya di dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan ada Sang Hyang Widi itu sendiri. Makanya kita harus saling mengasihi ya. Jadi Tatuam Asi itu adalah kamu atau engkau adalah dia adalah mereka. Setelah anak-anak paham tentang apa itu Tatuam Asi dan apa itu asih, sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari Tripararte. Yaitu apa? Ya, punya. Punya itu artinya adalah perilaku saling membantu atau tolong-menolong secara tulus ikhlas. Ya. Tangan yang indah adalah tangan yang selalu memberi dengan tulus ikhlas. Nah, ada ungkapan seperti itu. Ada yang paham maksud ungkapannya? Ya. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa kita harus saling membantu, saling tolong-menolong secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan sebuah imbalan apapun. Seperti itu. Itulah cerminan dari perilaku punya. Nah, anak-anak, punya sendiri dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada yang namanya kaniste dana. Nah, seperti gambar, apa itu? Ya, pemberian dana punya berupa makanan. Selanjutnya ada yang disebut dengan madhyama dana. Pemberian dana punya berupa pakaian. Selanjutnya ada juga disebut dengan utama dana. Utama dana adalah pemberian dana punya berupa pelayanan. Salah satunya seperti saat ini di musim atau di kondisi pandemi seperti ini, pelayanan yang paling diperlukan adalah dari tenaga-tenaga medis seperti dokter, perawat, apoteker, radiologi dan lain sebagainya. Nah, pelayanan yang diberikan oleh seorang dokter, seorang perawat dan tenaga-tenaga medis lainnya itu disebut dengan utama dana. Ada satu lagi dana punya yang paling tinggi, yaitu atyante dana atau utamaning dana.
utama dana atau atyanta dana ini adalah dana punya berupa ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ketika seorang guru berbagi pengetahuan atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan anak-anak di kelas, di sekolah, itu adalah termasuk dana punya dan dana punya yang tertinggi, yaitu atyanta dana atau utamaning dana, di mana dana punya berupa ilmu pengetahuan. Selanjutnya di bagian ketiga, yaitu bakti. Nah, anak-anak, bakti itu adalah sering disebut juga dengan ajaran Bhakti Marga. Bhakti Marga artinya mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi melalui jalan bakti. Bakti sendiri artinya sikap hormat atau sujud bakti kepada catur guru. Ya. Jadi bakti adalah sikap hormat atau sujud bakti kepada catur guru. Pak Guru, apa sih catur guru? Catur guru adalah 4 orang yang harus dihormati karena tugas dan tanggung jawabnya yang sangat berat. Yang pertama itu ada Guru Swadhyaya atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya. Yang kedua ada yang namanya Guru Wisesa atau pemerintah. Yang ketiga ada namanya guru pengajian, yaitu guru yang mengajar atau berbagi ilmu dengan anak-anak baik di sekolah, di tempat les maupun di mana saja. Yang mengajar anak dan memberikan ilmu kepada anak-anak itu disebut dengan guru pengajian. Selanjutnya ada yang namanya guru rupaka. Guru rupaka atau disebut juga sering dengan guru reka. Ya, guru rupaka atau guru reka itu adalah orang tua anak-anak di rumah yang harus juga anak-anak hormati. Selain itu, ada 2 tingkatan bakti dalam ajaran bakti ini. Ada yang disebut dengan apara bakti, yaitu tingkatan bakti yang rendah karena masih menggunakan sarana dan mengharapkan timbal balik. Dan selanjutnya juga ada yang disebut dengan para bakti, tingkatan bakti yang lebih tinggi karena tidak menggunakan sarana dan tidak mengharapkan timbal balik. Ya anak-anak, sikap bakti adalah perilaku atau sikap hormat kepada catur guru. Pada hari ini, di video ini sekarang kita kembali ke wajah Pak Guru ya. Ya, anak-anak sekalian, sudah kan pembelajarannya tadi dari video? Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Pak Guru harap semoga semuanya sudah mengerti ya. Nah, apabila anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa hubungi Pak Guru melalui WhatsApp atau WA dan juga mencari referensi dari buku-buku yang telah dibagikan dari LKS, buku paket, dan juga materi yang Pak Guru sudah taruh di link deskripsi di bawah ya. Setelah video ini berakhir, jangan lupa untuk anak-anak melihat deskripsi di bawah. Jika ada tugas dan absensi, silahkan diisi absensinya dan juga silahkan di-download tugas dan materinya. Oke, untuk saat ini video Pak Guru cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan tetaplah semangat, stay at home, stay healthy, dan keep spirit. Akhir kata, jangan lupa untuk tetap berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Pak Guru tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Bye-bye.